ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Malam hari ini kita membahas tentang waktu-waktu sholat, awqatus sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat adalah salah satu syarat sah dari sholat. Apabila kita mau mengerjakan sholat, maka kita harus tahu bahwa waktu sholat yang akan kita lakukan itu sudah masuk. Misalnya kita mau mengerjakan sholat zuhur, maka kita harus tahu dulu bahwa waktu zuhur sudah masuk. Kita mau mengerjakan sholat asar, maka kita harus tahu bahwa waktu asar sudah masuk. Kita mau mengerjakan sholat maghrib, maka kita harus tahu bahwa waktu maghrib telah masuk. Nah, tidak boleh seseorang hanya sekedar kira-kira saja, tetapi dia harus tahu secara pasti bahwa waktu sholat yang akan dia kerjakan itu telah masuk. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat, kapan masuknya dan kapan habisnya setiap sholat dari sholat-sholat yang 5. Ini kita harus tahu. Dan untuk patokan mengetahui waktu sholat itu tidak berdasarkan jam, tidak berdasarkan jam. Kalau jam kan antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Misalnya sekarang 6:30, kita sudah hampir isya. Tetapi di Riau sana masih barusan maghrib. Baru maghrib mereka. Mungkin belum, baru saja azan maghrib. Jadi patokannya itu bukan jam, tetapi patokannya seperti nanti yang akan kita jelaskan berdasarkan tanda-tanda alam di sekitar kita. Ada kalanya tandanya itu berupa bayangan, berupa matahari atau bulan atau bintang-bintang. Itu sebagai tanda, tanda dari masuknya waktu sholat dan keluarnya waktu sholat. Akan kita bahas pada malam hari ini. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa amma sholatu mangka utawi salat al-ula kang kawitan, fa hiya mangka utawi as-sholatul ula iku sholatul zuhri, salat zuhur. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuha, waktune sholatul zuhri idza zalat tatkalene kingsir apa asyamsu srengenge. Ai malat tegese geser apa asyams an wasatis samai sangking tengahe langit ila jihatil maghribi, ila jihatil maghribi maring arah kulon. Wayam taddu lan tadi dawa apa waktuha, waktune sholatul zuhri ila masiri tumeka maring dadi ila an yasira tegese tumeka yen to dadi apa zillu kulli syai'in bayangane saben-saben suci iku mithlahu padane kulli syai' ghaira zillil istiwa sakliyane bayangan istiwa aizaidan tegese kang aizaidan tegese kang tambah ala zilli syai'i ing atase bayangane suci-wici halatal istiwa ing dalem nalikane istiwa tingkana lamun ana apa istiwa. Fa idza sara mongko tatkalane dadi apa zillu syakhisi bayangane bayangane benda iku mithla syakhisi padane padane benda iku zaidan kang tambah
ala dzillil istiwa'i ing atase bayangan istiwa faqad intaha mongko teman-teman wis entek apa waktu zuhri waktu zuhur wa dakhala lan manjing apa waktu asri waktu asar wa dhillul istiwa ilan utawi dhillul istiwa bayangan istiwa huwa ya dhillul istiwa iku azillu bayangan alladzi kang yakunu kang ana apa alladzi khina takunu ing dalam tatkalane ana apa asyamsu srengenge fi wasatis samai iku ing dalam tengahe langit. Wa amma sholatu lan anapun utawi salat as-tsaniyatu kang kaping pindho fa hiya mongko utawi as-sholatu tsaniyah iku sholatul asri salat asar. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuha waktune sholatul asr min ba'di waqti zuhri ing saking ing dalem sause waktu zuhur bila fasilin kelawan tanpa ana kang misah bainahuma ing dalem antarane waktu zuhur lan waktu asar. Wa yamtaddu lan dadi dawa apa waktu asar ila maghribi kamili kursi syamsi tumeka maring ming slepe sempurnane lingkarane matahari. To srengenge. Wa amma sholatu lan anapun utawi salat as-salisatu kang kaping 3 fahiya mongko utawi as-sholatu tsalisah iku sholatul maghribi salat maghrib. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuha waktune sholatul maghrib min ba'di maghribi kamili kursi syamsi saking sause ming slepe sempurnane lingkarane srengenge wayam taddu lan tati dawa apa waktune maghrib ila maghribi syafaqil ahmari tumeka maring ilange meka abang. Wa huwa lan utai asyafaqul ahmar iku khumratun abang-abang tazharu kang pertelo apa khumrah ba'da maghribi syamsi ing dalam sause ming slepe srengenge fi jihatil ghurubi ing dalam arah kulon arah ming slepe srengenge arah kulon. Wa amma sholatu lan anapun utahe salat ar-rabi'atu kang kaping 4 fahiya mongko as-salat utawi as-salatu rabi'ah iku salatul isya'i salat isya. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuha waktune salat isya min ba'di waqtil maghribi saking sause waktu maghrib. Wa yamtaddu lan dadi dawa apa waktul maghrib ila tulu'il fajri tumeka maring terbite fajar as-shadiq. Wa huwa lan utai al-fajr shadiq iku al-bayadu putih-putih al-mu'taridu kang kang terbentang fil ufuqi ing dalam ufuk asyarqi kang arah etan. Alladzi kang yabdu kang pertelo apa al-bayat al-mu'tarid daqiqan halih tipis thumma yantashiru nuli menyebar apa al-bayat wa yatawassa lan dadi ombo apa al-bayat. Wa kharajalan metu bisadiqi kelawan fajar as-sadiq apa al-fajrul kadzib. Fa inna zuhurahu mangka satemene pertelane al-fajrul kadzib iku laisa ora ana apa zuhuruhu iku alamatan dadi tondo ala khuruji waqtil isya ing atase metune waktu isya. Wa amma sholatu lan anapun utahe salat al-khamisatu kang kaping 5 fahiya mongko iku utawi as-sholatul khamisah iku sholatus subhi salat subuh. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuha waktu salat subuh min ba'di waqtil isya saking sause waktu isya wa yamtaddu lan tadi dawa apa waktu isya ila tulu'i awwali juz'in maring terbite kawitane bagian minasyamsi saking srengenge. Sampai situ ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi waktu-waktu sholat. Nah, kapan kita sholat
zuhur, kapan kita sholat asar, kapan kita sholat maghrib. Ini kita harus tahu. Karena seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah itu dinamai dengan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga tidak boleh seseorang itu ngawur. Ngawur itu asal sholat saja. Asal sholat saja. Misalnya tengah malam sholat subuh, misalnya tengah hari sholat maghrib, misalnya nggak bisa. Seseorang harus sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya. Nah, agar sesuai maka kita harus mengetahuinya. Sholat yang pertama itu sholat zuhur. Jadi mulainya sebenarnya boleh dibolak-balik, tetapi kalau mau kita urutkan, sholat 5 waktu itu dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu urutannya. Nah, urutan itu berdasarkan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Nabi seperti yang kita tahu, beliau pertama kali diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu itu di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj. Nah, Rasulullah mulai mengerjakan sholat itu yang pertama beliau lakukan sholat zuhur. Karena waktu subuhnya Malaikat Jibril belum mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat. Sehingga baru sholat zuhur itu yang pertama kali dimulai. Sehingga di sini dimulai dengan zuhur karena zuhur ini yang pertama kali sholat 5 waktu yang dikerjakan Nabi. Zuhur, baru asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sebab kalau orang ada sebagian orang itu yang mencocok-cocokkan ya. Mencocok-cocokkan itu Islam itu disingkat menjadi isya, subuh, luhur. Nah, luhur bukan zuhur tapi luhur. Apa bahasa Jawa itu luhur, kemudian asar, maghrib. Islam, I itu isya, S itu subuh, lam itu L itu luhur, kemudian A asar, M maghrib. Nah, itu digaduk-gadukkan. Sebenarnya nggak seperti itu. Nah, sebenarnya Islam itu ya Islam, bukan singkatan. Islam itu bukan singkatan dari sholat 5 waktu. Tapi dicocok-cocokkan kok pas ya. Meskipun dipaksakan zuhurnya jadi luhur. Karena orang Jawa menyebutnya sholat luhur. Hadirin rahimakumullah. Zuhur itu kapan waktunya? Dikatakan wa yadkhulu waqtuha idza zalati syamsu ay malat an wasatis sama ila jihatil maghrib. Wa yamtaddu waqtuha ila masiri ay ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Ay zaidan ala dhilli syai' halatal istiwa in kana. Jadi waktu zuhur itu dimulai dari ketika matahari itu bergeser dari tengah langit. Nah, sebenarnya langit itu tengahnya mana kita nggak tahu. Nah, yang hakiki tengahnya langit kita nggak tahu. Tetapi yang dimaksud tengah itu di saat matahari itu tepat berada di atas kepala kita. Kalau kita lurus itu ada di matahari, ada tepat sejajar dengan kepala kita. Itu namanya, itu yang dimaksud dengan matahari berada di tengah langit. Kalau hakikat dari tengahnya langit itu di mana, Allahu a'lam. Nah, kita nggak tahu. Tetapi yang dimaksud tengah langit itu adalah di saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Kita tahu bahwa matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat. Matahari berjalan dari timur naik ke barat, kemudian di tengah hari dia matahari berada tepat di atas langit,
kemudian setelah itu bergeser ke arah barat sampai kemudian tenggelam di ufuk barat, terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Nah, waktu zuhur itu dimulai ketika matahari itu bergeser dari tengah langit. Nah, kan dia dari timur bergerak, nah, kemudian dia tepat di tengah. Ketika berada di tengah, ketika kita lihat begini, matahari, dia masih sejajar dengan ini, berarti dia berada di tengah langit. Itu belum zuhur. Ketika matahari sudah bergeser, bergerak ke barat, bergeser ke barat, kalau kita lihat begini, dia sudah berada di arah baratnya tangan kita, maka berarti sudah masuk waktu zuhur. Bergeser dia dari tengah langit ke arah barat. Bisa difahami? Nah, di situ waktu zuhur masuk. Kalau masih berada di tengah langit tepat, belum masuk waktu zuhur. Apalagi kalau mataharinya itu masih berada di arah timur, maka jelas belum masuk waktu zuhur. Nah, jadi mudah ya, mudah untuk mengetahui waktu zuhur. Kalau kita misalnya di tengah hari, kita keluar rumah, kita lihat matahari. Ketika misalnya kita beginikan tangan kita di hidung ini, kita beginikan, matahari kok sudah di sini, berarti waktu zuhur sudah masuk. Kalau matahari masih di sebelah timur, maka berarti timur tangan kita ini, berarti waktu zuhur belum masuk. Kalau masih tepat di tengah, berarti belum masuk. Kalau sudah bergeser ke barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Nah, sampai bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu ditambah dengan bayangan istiwa. Bayangan istiwa dulu kita harus tahu. Bayangan istiwa itu bayangan apa? Yaitu bayangan suatu benda di saat matahari berada di tengah langit. Ketika matahari itu terbit dari timur, maka bayangan suatu benda ada di mana? Ada di barat. Nah, ketika dari sana, maka bayangan suatu benda, misalnya ini benda, maka ya ini memang benda, bukan misalnya, ini memang benda. Misalnya ada matahari di sana, kemudian apa? Bayangan, seperti ini kan ada bayangannya. Karena lampunya di sana, bayangannya ada di sebelah barat. Nah, ketika pagi bayangannya panjang ke arah barat. Semakin naik semakin pendek bayangannya. Semakin pendek di tengah, maka nanti bayangannya akan mencapai puncak terpendek. Ketika matahari pas di tengah, maka bayangannya ada bayangan terpendek. Karena setelah matahari geser ke sini, maka bayangannya akan memanjang lagi, memanjang. Ketika sore di waktu asar, bayangannya sangat panjang, tetapi berubah bayangannya ada di arah timur. Bisa membayangkan ya, ini mudah karena kasat mata ya. Nah, ketika matahari di tengah, itu bayangan benda itu mencapai ukuran terpendek. Nah, itulah yang disebut dengan bayangan istiwa. Jadi bayangan istiwa adalah bayangan di saat matahari berada di tengah langit. Dan itu adalah bayangan terpendek. Dari mulai panjang, memendek, paling pendek, kemudian setelah itu panjang lagi. Nah, bayangan itu yang disebut dengan bayangan istiwa. Nah, waktu zuhur itu habis ketika bayangan suatu benda ukurannya sudah sama dengan bendanya plus atau ditambah dengan bayangan istiwa. Misalnya bendanya ukurannya 1 meter misalnya.
Nah, misalnya bendanya ukuran 1 meter, nggak harus 1 meter, bayangan bendanya pendek juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Bendanya ukurannya 1 meter. Ketika bayangan suatu benda itu ukurannya sudah 1 meter. Jadi kalau di sini kita begini kan sudah pas, bahkan lebih panjang dari ukuran bendanya. Ukuran tambahannya itu adalah misalnya seukuran dzilul istiwa, atau begini. Ketika matahari di tengah langit, bayangan istiwanya misalnya 5 cm, misalnya 5 cm. Ketika bayangan suatu benda itu sudah misalnya sudah 1 meter 5 cm. Bendanya ukurannya berapa? 1 meter. Bayangannya sudah 1 meter 5 cm. Berarti di situ habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Apalagi kalau bayangannya sudah jauh lebih panjang dari bendanya. Bendanya 1 meter diginikan, bayangannya sudah sampai sana. Bayangannya lebih panjang daripada bendanya, maka berarti sudah asar itu. Sudah asar. Bisa dipraktekkan. Nanti misalnya besok jam 3 jangan lihat bayangan suatu benda. Tidak harus jangan memasang benda. Jangan bisa langsung berdiri di tempat itu. Tapi kalau yang sudah bongkok repot ya. Yang masih tegak jalannya, itu nanti biar mudah. Nah, kalau enggak kita lihat misalnya tiang atau kita lihat pohon. Nah, kita lihat saja. Kalau bayangannya sudah lebih panjang dari bendanya, ditambah bayangan istiwa, maka berarti itu zuhurnya sudah habis, waktunya sudah masuk waktu asar. Jadi di sini mudah ya, tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Nah, kita tinggal, kalau kita tahu ilmunya, kita tinggal melihat benda-benda yang ada di luar. Jika bayangan dari benda tersebut, bayangan itu apa? Ayang-ayang. Bayangan dari suatu benda kok sudah lebih panjang dari bendanya, karena ditambah dzilul istiwa, lebih panjang atau bahkan sudah 2 kali lipat. Bendanya sudah 1 meter, bayangannya 2 meter atau 1,5 meter. Udah jelas itu habis waktu asar, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. Bisa difaham ya. Kemudian yang kedua adalah waktu asar. Kalau waktu asar ini masuknya dengan habisnya waktu zuhur. Jadi begitu waktu zuhur itu habis, berarti langsung masuk waktu asar, tidak ada jedanya. Tidak ada waktu antara zuhur dan asar, itu nggak ada. Kalau waktu zuhur sudah habis, berarti langsung masuk waktu asar. Berarti waktu asar itu dimulai ketika bayangan suatu benda itu sama ukurannya dengan benda itu ditambah bayangan istiwa. Itu berarti mulai masuknya waktu asar. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari di sini adalah tenggelamnya lingkaran matahari secara keseluruhan. Kita tahu matahari itu bulat. Matahari itu bulat, berbentuk lingkaran. Ketika matahari itu sudah tenggelam, keseluruhan itu lingkarannya semuanya sudah nggak terlihat lagi di ufuk barat. Maka itu dikatakan habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Kalau masih
muntuk-muntuk terlihat sedikit lingkaran mataharinya, maka berarti belum, masih asar itu, belum maghrib. Kalau misalnya masih terlihat sedikit lingkaran dari matahari. Dan yang dimaksud di sini adalah tenggelam di ufuk barat. Bukan tenggelam di belakang gunung, bukan. Nah, karena bisa jadi kalau misalnya pegunungan di arah barat ada gunung, mataharinya sudah masuk ke gunung, nggak terlihat. Itu bukan sudah maghrib, bukan. Nah, yang dimaksud adalah ufuk. Nah, jadi ufuk itu di situ batasnya di situ. Kalau kita misalnya di pantai, di pantai kita bisa melihat ufuk, yaitu batas di situ yang terlihat secara seakan-akan pertemuan antara langit sama air laut. Nah, di situ seakan-akan, sebenarnya enggak. Nah, itulah yang dimaksud dengan ufuk. Ketika dia sudah tenggelam di situ, lingkaran matahari keseluruhan, maka dikatakan habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Kemudian yang berikutnya isya. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai masuknya waktu isya, yaitu ketika mega merah itu hilang. Ketika matahari tenggelam, lingkaran matahari tenggelam, maka di arah barat itu akan terlihat kemerah-merahan. Nah, di ufuk barat itu akan terlihat kemerah-merahan. Merah-merah, kemerah-merahan itu disebut mega merah atau asyafaqul ahmar. Mega merah. Ketika mega merah itu sudah nggak ada, sudah nggak ada lagi mega merahnya, maka itu berarti sudah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, seperti sekarang sudah masuk isya. Panjenengan lihat ke arah barat, udah nggak ada kemerahan lagi, mega merahnya sudah nggak ada. Ini namanya berarti habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Kemudian waktu isya juga nggak ada jeda maghrib dan isya. Begitu habis waktu maghrib langsung masuk waktu isya. Berarti waktu isya dimulai dari hilangnya asyafaqul ahmar, hilangnya mega merah, sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq itu adalah cahaya putih yang melintang. Mu'tarid yang melintang. Melintang itu artinya dia bentuknya tidur, melintang dari utara ke selatan. Yang asalnya dia seperti garis putih, seperti seperti benang putih, hanya satu tipis. Kemudian semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin melebar, sehingga kemudian menjadi semuanya putih. Itu putih-putih itu yang melintang dari selatan ke utara atau utara ke selatan, yang asalnya tipis kemudian meluas, yatawassa, itu yang disebut dengan al-fajrus shadiq. Ketika itu sudah terlihat, maka berarti waktu subuh sudah tiba. Nah, di tempat kita mungkin agak kesulitan, tapi bisa juga kalau mau ke sawah sana yang nggak ada gunung, kalau ada gunung agak kesulitan. Itu kita bisa melihat al-fajrus shadiq. Nah, kenapa disebut al-fajrus shadiq? Al-fajr shadiq itu fajar, kalau secara bahasa artinya fajar yang jujur, fajar yang benar. Karena sebelum itu ada terbit fajar yang disebut dengan al-fajrul kadzib, fajar yang bohong. Sebenarnya fajarnya nggak bohong, tapi seakan-akan itu berbohong, karena itu
kalau orang nggak paham mengira dengan terbitnya itu sudah subuh, padahal sebenarnya belum subuh. Nah, al-fajrul kadzib itu sifat-sifatnya berbeda dengan al-fajrul shadiq. Nah, al-fajrul kadzib itu beda sifatnya dengan al-fajru as-shadiq. Bedanya apa? Kalau al-fajrul kadzib itu dia berbentuk vertikal. Vertikal itu naik. Jadi dia jeleret ke atas. Dia ada cahaya putih yang terbit dari ufuk timur, dia naik. Nah, bukan melintang begini, tetapi dia naik vertikal. Tetapi dia muncul sebentar, kemudian setelah itu hilang, gelap lagi. Nah, terang sebentar, kemudian hilang lagi. Itu namanya al-fajrul kadzib. Orang yang nggak paham mengira, oh sudah terbit fajar, padahal sebelumnya sebenarnya belum terbit al-fajrul shadiq. Yang terbit tadi itu adalah al-fajrul kadzib. Dan al-fajrul kadzib itu bukan tanda masuknya waktu subuh, bukan tanda habisnya waktu isya. Nah, jadi waktu isya itu sangat panjang. Mulai sekarang itu sudah isya. Kalau di sini sudah isya, karena sudah tenggelam atau sudah hilang asyafaqul ahmar, mega merah, sampai nanti terbit fajar shadiq, yaitu ketika masuk waktu subuh. Jadi tengah malam itu masih isya, jam 2 itu masih isya, jam 3 itu masih isya. Seandainya ada yang sholat isya di waktu-waktu itu masih bisa. Itu isya. Sekarang subuh. Nah, subuh itu masuknya, waktunya masuk dengan terbitnya fajar shadiq tadi. Habis waktu isya, masuk langsung waktu subuh. Yaitu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari di sini maksudnya apabila bagian awal dari matahari itu sudah terlihat. Nah, tidak harus matahari yang bulat itu keluar dari ufuk seluruhnya. Enggak. Tetapi sedikit saja mataharinya sudah kelihatan, sedikit saja bagian dari lingkaran matahari sudah terlihat, maka waktu subuh sudah tiba, sudah masuk. Apa tadi? Sudah habis, waktu subuh sudah habis, dan setelah itu nggak ada sholat yang diwajibkan sampai nanti datang waktu zuhur. Jadi 5 waktu sholat mulai zuhur sampai subuh ini waktunya tanpa jeda, tanpa jeda. Artinya zuhur begitu habis langsung masuk asar. Asar begitu habis langsung masuk maghrib. Maghrib begitu habis langsung masuk isya. Isya begitu habis langsung masuk subuh. Yang ada jeda subuh sama zuhur. Zuhur kalau habis waktu subuh bukan langsung zuhur, tetapi di sini duha. Nanti masuknya waktu duha, tetapi sholat duha itu tidak wajib. Jadi ada jeda di situ sampai berjam-jam, baru kemudian setelah matahari bergeser ke arah barat baru masuk sholat wajib yang pertama tadi, yaitu sholat zuhur. Hadirin rahimakumullah. Jadi mudah untuk mengetahui masuknya waktu sholat, melihat tanda-tanda yang ada. Kalau kita mau untuk mengamati masuknya setiap waktu sholat, maka itu hal yang sangat utama, sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama. Dalam hadis disebutkan inna khiyara ibadillah
alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma wal adillata li dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang senantiasa memperhatikan matahari. Terus matahari itu diperhatikan, bulan, bintang-bintang, bayangan-bayangan. Dia memperhatikan dalam rangka untuk menjalankan sholat lidzikrillah. Maka orang yang kayak begitu adalah orang yang paling baik. Nah, berdasarkan hadis ini. Nah, tetapi kalau misalnya panjenengan termasuk orang yang malas untuk mengamati matahari, bahkan jarang lihat matahari misalnya, atau orang yang misalnya dia tidak perhatian terhadap waktu-waktu sholat berdasarkan tanda-tanda ini, maka pertama ketika mau melaksanakan sholat harus dipastikan dulu, jangan terburu-buru sholat. Nanti kalau buru-buru sholat tanpa mengetahui waktu sholat, kalau kita misalnya sholat zuhur jam setengah 12 misalnya di sini, ini bisa jadi belum masuk, waktunya, harus kita pastikan dulu. Tetapi kalau kita sholatnya jam 1, itu sudah pasti masuk, sudah pasti masuk waktu sholat. Meskipun tetap kita harus melihat, tapi melihatnya lebih mudah. Kita lihat keluar, oh matahari udah di sana, udah langsung, oh udah pasti zuhur. Tapi kalau kita mau sholatnya di awal sekali waktu, kita masih begini-begini, masih sulit. Posisi matahari itu masih sulit ditentukan apakah dia sudah geser apa enggak dan seterusnya. Tapi kalau agak dilambatkan sedikit, kita sudah lihat langsung, oh sudah di sana, sudah zuhur. Nanti asarnya, misalnya kalau kita sholat asar jam 3, maka kita masih tanda tanya di sini, sudah masuk betulan atau belum? Nah, tapi kalau jenengan sholat asarnya jam 4, udah pasti masuk itu. Langsung dilihat sepintas gitu saja udah bayangannya sudah panjang udah. Nah, itu misalnya. Kalau waktu maghrib kita kalau tidak bisa melihat tenggelamnya matahari secara keseluruhan, lingkaran matahari secara keseluruhan, maka kita lihat ke arah timur. Kita lihat ke arah timur. Jika kegelapan sudah berduyun-duyun dari arah timur, di atas gunung itu sudah gelap, sudah hitam, gelap, maka berarti waktu maghrib itu sudah tiba. Kalau waktu isya, kalau ada mega merah, tinggal lihat saja. Kalau sudah hilang berarti sudah masuk waktu isya. Atau tinggal lihat bintang. Kalau bintang-bintangnya sudah bersinar dengan terang, berarti di sini sudah waktu isya. Karena kalau cahaya bintang itu kan terlihat ketika memang sudah nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada cahaya matahari, nggak ada mega merah atau mega putih, maka terlihat cahaya bintang itu terang benderang. Di saat itu berarti sudah isya. Nah ini bagi kita penting, karena tadi di awal sudah kita sampaikan, sholat kita nggak akan sah kalau kita nggak tahu masuknya waktu sholat. Asal sholat begitu saja nggak bisa. Dilihat jam 1 langsung sholat. Habis sholat, kok tetap jam 1, ternyata mati jamnya. Makanya
Dari tadi kok sudah kita sholat dikira jam 1, ternyata jam 1 terus. Ternyata jamnya mati. Nah, ini kan makanya nggak bisa dibuat patokan. Jam itu kadang Jam itu kadang telat, kadang cepat. Kalau baterainya baru ya cepat, kalau baterainya sudah mau habis lambat, kadang mati. Kadang nggak tentu. Nah, karena itu kalau yang tentu kan perjalanan matahari ini sudah pasti. Nggak mungkin mataharinya berhenti. Nah, tetapi dia sudah pasti peredarannya. Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi kalau kita lihat jam boleh, tetapi tetap harus dipastikan. Itu bukan patokan. Jam itu bukan patokan. Setelah kita lihat, oh sudah jam 3. Nah, coba dilihat di luar. Oh sudah, bayangannya sudah lebih panjang dari bendanya. Berarti benar sudah asar. Oh sudah setengah 6 di sini, hari-hari ini setengah 6. Jadwalnya sudah maghrib. Nah, coba dilihat di luar, sudah gelap atau belum? Oh sudah, berarti sudah maghrib, saya sholat, dan seterusnya. Nah, jadi jam dilihat bukan sebagai pedoman, tetapi untuk ancer-ancer saja. Nah, untuk ancer-ancer biasanya jam sekian masuk waktu zuhur, jam sekian masuk waktu asar, jam sekian masuk waktu maghrib, jam sekian masuk waktu isya. Setelah itu baru dari ancer-ancer itu kemudian kita pastikan. Nah, kalau sudah pasti baru kita menjalankan sholat. Nggak boleh ngawur ya, benar-benar nggak boleh ngawur. Karena para ulama mengatakan kalau ada seseorang ngawur, pokoknya Allahu Akbar, sholat zuhur, entah masuk entah enggak peduli, yang penting Allahu Akbar. Kemudian ternyata waktunya betul-betul sudah masuk, ngawur tapi pas. Sah apa tidak sholatnya? Para ulama mengatakan nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena dia ngawur. Dia ketika memulai sholat tadi, dia tidak tahu kalau waktu zuhur itu sudah masuk. Hanya dia ngawur saja asal sholat. Jadi harus sebelum melaksanakan sholat pastikan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Nah, ini syarat sah ya, ma'rifatu dukhuli waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu bagaimana? Jika tidak dipenuhi, sholatnya nggak sah. Jika nggak dipenuhi, maka sholatnya nggak sah. Itu yang namanya syarat sah sholat. Maka jangan diabaikan. Jangan diabaikan hal ini. Karena banyak sekali orang sholat itu asal saja. Asal sholat tanpa dia mengetahui apakah waktu sholat yang mau dia kerjakan itu sudah masuk atau belum. Jika itu dilakukan nanti dia akan rugi. Sudah dia capek mengerjakan sholat tetapi sholatnya nggak sah. Nggak sah itu sholatnya seperti nggak sholatnya. Itu yang disebut nggak sah. Beda dengan nggak berpahala. Kalau nggak berpahala itu kalau dia memenuhi syarat rukunnya tetapi nggak memenuhi syarat berpahalanya sholat, itu dikatakan sholatnya sah. Dia sholatnya ya sholat tetapi nggak ada pahalanya. Tapi kalau dibilang nggak sah, sudah jelas nggak ada pahalanya dan dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Nah ini, maka ini jangan diabaikan. Apalagi sama juga dalam hal misalnya seseorang berpuasa. Berpuasa itu kan juga batasannya waktu, yaitu waktu subuh dan waktu maghrib. Puasa itu yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Nah, maka harus tahu waktu subuh. Kalau dia sudah waktu subuh sudah masuk, dia masih makan aja,
yang nggak sah apa namanya puasanya. Ada sebagian orang sudah subuh, dia nggak tahu kalau sudah masuk waktu subuh, dia masih ngerokok aja. Ternyata sudah subuh, ya nggak sah, karena puasa itu dimulai dari masuknya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh dia masih makan, dia masih minum, maka nggak sah puasanya. Terus puasa itu sampai maghrib. Maghrib itu tadi ditandai dengan tenggelamnya lingkaran matahari secara keseluruhan. Sebagian orang mataharinya masih muntup-muntup terlihat di barat, dia sudah makan duluan, dia sudah buka duluan. Alasannya menyegerakan berbuka, sunnah ya. Menyegerakan berpuasa yang sunnah itu apabila sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu maghrib, segera untuk berbuka. Bukan segera itu belum maghrib sudah segera. Nah, itu salah ya, salah. Jadi bersegera berbuka memang sunnah hukumnya, tetapi maksudnya setelah masuk waktu maghrib betulan, sudah dipastikan. Karena sering sekali waktu maghrib itu jadwal yang ada itu nggak sesuai dengan kenyataan. Sering terjadi seperti itu. Di radio sudah azan, di TV sudah azan, ternyata masih terang benderang karena mataharinya belum tenggelam keseluruhan, masih sebagian saja yang tenggelam. Nah, kalau dia berbuka puasa sebelum waktu maghrib tiba, maka berarti puasanya batal. Nah, meskipun dia nggak tahu, meskipun dia tidak tahu, karena di sini konsekuensi dari kita berpuasa harus kita tahu waktu masuknya waktu subuh dan masuknya waktu maghrib. Karena disitulah batasan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada hari ini, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Semoga kita semuanya bisa memahaminya dan kita bisa mempraktekkannya, karena ini berkaitan erat dengan keabsahan sholat yang kita lakukan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Pengumuman untuk peringatan